Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih ya untuk mahasiswa yang sudah hadir nih. Semangat-semangat sekali nih. Saya suka sekali nih kelas ini ya. Sangat luar biasa sekali nih. Baik, silahkan untuk kelompok 6 mempresentasikan terkait dengan metode penelitiannya. Jadi ini sebagai latihan ya, cara berbicaranya, termasuk juga apa performance dari slide-nya ya, kemudian juga nanti how to answer the question gitu ya, dan juga mungkin nanti dari sisi juga ya kayak semacam public speaking-nya. Ya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, terutama Bapak Ali Imron yang sebagai ketua kelas kita sesepuh kita ini. Bagaimana teman-teman sekalian, udah pada siap nih? Bu Fitri, silahkan untuk bagi layarnya. Memang dari mana ngomong? Ya, ini pada ada. Orang itu masih muda. Hah? Masih muda. Bu Fitri, silahkan untuk membagi layar, Bu. Gitu. Ya, pas sebentar. Dan mohon kepada yang lain agar di-mute dulu suaranya, Ayat yang keluar, keluar doang. terutama Bu Nur Aina nih. Ya, silahkan. Kalau masih ribut, saya kalau masih berisik, nggak mulai ini saya. Mau pulang lagi nih. Iya. Pada week ke Iya, mana, Abah? ke Sukabumi nih, ke Prabu Siliwangi, ningali Al-Fatah. Kak dia tuh kabar tulis tanah pikiran sama ya, Enggak. kabar Di digul. Hambalang nage, Hambalangna longsor pak, jembatannya putus di Oke, Hambalang ke juga. ngapung atau ke Gunung Salak, Iya Tiber. pak, salah. Nah bayangin pak di kebun ning seur tuh kemarin nih saya salak madu. Kayak kaget deh ke Bogor teh ayah ayah salak sagede gunung. Mohon, aduh ya Allah, duka ageng gunung nah, duka ageng salak nah. Dukanya itu teh. Ya, udah Enggak siap nih. tuh Terima di kasih. Lajang desain penelitian long itu Dinal. Aduh mantep banget ini ya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktunya serta kepada rekan-rekan yang tetap bersemangat sampai semester 5 ini untuk tetap berjuang menjadi mujahid-mujahid ilmu. Eh, Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita yakni thalabul ilmi melalui kuliah di STAI Sirajul Falah, walaupun cara atau metode yang digunakan pada semester ini adalah dengan cara online, tapi ini tidak mengurangi akan maksud dan tujuan dari hasilnya suatu thalabul ilmi. Baik, dengan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada kami sebagai satu ujian, kata Bapak dosen juga tadi sebagai satu ujian, sebagaimana di dalam Al-Quran difirmankan, walana belum ujian lagi saya karena ini udah selesai ujian sampai di sini. Dengan mengucap Bismillah, saya berharap rekan-rekan kelas ini agar mengikutinya dengan ikhlas, mengikuti dengan tuntas sampai kholas, agar dapat nilai mumtaz. Kecuali bagi rekan-rekan yang mungkin baterai HP-nya sudah mau dicas, udah lemes, atau mungkin kuotanya yang, mohon maaf, kuotanya yang sampun telas. Yo silahkan, itu nopo-nopo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Desain penelitian longitudinal. Kami adalah dari kelompok 6. Anggota kami adalah yang paling cantik, ini paling kiri saya, ada Ibu Fitri Nur Aini, yang Pak Suhendi. Eh, Atu ya, Atu. Kemudian kami dari kelompok 6 ini berusaha berjuang untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada kami akan membahas mengenai penelitian, desain penelitian longitudinal. Silahkan dilanjutkan. Pendahuluan. Baik, Abah. Oh iya, desain Silakan. penelitian, desain penelitian longitudinal. Bentar, ini nggak kelihatan di saya yang kecil ini. Penelitian dalam ilmu sosial, kesehatan, psikologi, dan ilmu lainnya seringkali membutuhkan desain yang mungkin peneliti yang memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam suatu populasi
populasi atau individu dari waktu ke waktu. Salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk tujuan ini adalah desain penelitian longitudinal. Lanjut. Nah, rekan-rekan sekalian yang baik dan smart, mari kita pelajari bersama mengenai seputar desain penelitian longitudinal, baik itu pengertian desain penelitian longitudinal, sejarah desain penelitian longitudinal, jenis-jenis desain penelitian longitudinal, penerapan desain penelitian longitudinal, ataupun kelebihan, keuntungan, dan kekurangan atau kelemahan dari desain penelitian longitudinal. Untuk yang pertama, kita sebagai pendahuluan, dilanjutkan Bu, dilanjutkan. Suatu penelitian agar berjalan sesuai pedoman dan tidak menyimpang serta bisa lebih mudah untuk mencapai tujuan. Daripada tujuan penelitian, maka dibutuhkan sebuah desain penelitian yang merupakan sebuah rangkaian strategis dan metode yang dipakai untuk menghimpun dan menganalisis data secara sistematis dengan variabel-variabelnya agar sebuah penelitian lebih fokus dan efektif dan efisien. Di antara sekian banyak desain penelitian, salah satunya adalah penelitian longitudinal yang pembahasannya akan dibahas segera dari mulai pengertiannya yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami yaitu yang terhormat Ibu Mailinda. Silahkan. Baik, terima kasih Abah atas waktunya. Mohon izin melanjutkan Pak dosen. Siap, lanjut. Yang, yang pertama, pengertian dan sejarah desain longitudinal. Desain longitudinal adalah jenis desain penelitian yang melibatkan pengamatan atau pengumpulan data dari kelompok yang sama dalam waktu yang lama. Data dikumpulkan dalam berbagai waktu atau titik waktu untuk melihat bagaimana variabel tertentu berubah atau berkembang dari waktu ke waktu. Berbeda dengan desain cross-seksional yang hanya mengumpulkan data pada satu titik waktu, desain longitudinal memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi sebab, akibat, dan pola perubahan. Desain longitudinal pertama kali digunakan dalam bidang medis pada awal abad ke-20. Para ilmuwan mulai menyadari pentingnya mengikuti subjek dalam waktu yang lebih lama untuk mempelajari bagaimana penyakit atau kondisi kesehatan berkembang seiring waktu. Salah satu contoh paling awal adalah studi yang mempelajari pengaruh faktor genom. Pada pertengahan abad ke-20, desain longitudinal mulai digunakan lebih luas dalam psikologi dan ilmu sosial. Para peneliti mulai tertarik untuk memahami bagaimana status sosial ekonomi. Dapat Studi longitudinal yang terkenal dalam psikologi adalah studi tentang perkembangan anak, di mana para peneliti mengamati perkembangan kognitif dan emosional anak-anak dalam jangka panjang. Dengan kemajuan teknologi pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, desain longitudinal menjadi semakin efisien dan lebih mudah diterapkan, serta kemampuan untuk mengumpulkan data secara lebih terorganisir melalui survei atau platform digital telah memungkinkan desain ini untuk ditetapkan pada banyak bidang. Studi kohort panjang serta studi Framingham Heart Study adalah contoh besar penelitian longitudinal yang terus memberikan wawasan penting mengenai penyakit jantung dan faktor resikonya. Dalam epidemiologi, desain longitudinal sangat penting untuk mempelajari hubungan sebab akibat antara faktor resiko dan kejadian penyakit. Penelitian-penelitian panjang ini membantu peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam kesehatan masyarakat yang kemudian digunakan untuk pengembangan kebijakan kesehatan.
Secara keseluruhan, desain longitudinal telah menjadi alat yang sangat penting dalam riset ilmiah, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perubahan dalam waktu, mempelajari perkembangan, dan menguji hipotesis yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, jenis-jenis desain longitudinal. Terdapat beberapa jenis desain longitudinal, antara lain, yang pertama, desain kohort. Desain kohort melibatkan pengamatan terhadap sekelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama, misalnya usia atau profesi sepanjang waktu. Peneliti mengamati bagaimana faktor tertentu seperti paparan terhadap suatu resiko atau intervensi mempengaruhi hasil di masa depan. Yang kedua, desain panel. Desain panel mirip dengan desain kohort, namun lebih terfokus pada individu atau kelompok yang diteliti dalam periode waktu yang lebih terstruktur. Peneliti mengumpulkan data secara berkala dari responden yang sama, seringkali ada pada interval yang telah ditentukan untuk melihat perubahan dalam perilaku, opini, atau kondisi lainnya. Yang ketiga, desain pengukuran berulang. Dalam desain ini, pengukuran dilakukan berulang kali pada individu yang sama dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Desain ini berguna untuk memantau perubahan perilaku atau kondisi fisik seiring waktu. Selanjutnya, C. Penerapan desain longitudinal dalam penelitian. Mungkin bisa Desain, dilanjutkan oleh Bu Fitri, Bu. Silahkan. Terima oh kasih. baik Abah. Terima Ya, kasih. Baik, sama-sama. terima kasih kepada moderator. Saya lanjutkan ke bagian pembahasan 2, yaitu mengenai penerapan desain longitudinal bidang ilmu sosial, psikologi, kedokteran, maupun pendidikan. Beberapa penerapan desain longitudinal adalah pada penelitian kesehatan, psikologi perkembangan, pendidikan, dan sosiologi. Yang pertama yaitu penelitian kesehatan. Dalam penelitian pelajari perkembangan penyakit, dampak dari faktor risiko terhadap kesehatan, atau pengaruh pengobatan jangka panjang. Contohnya, studi yang mengamati hubungan antara kebiasaan merokok dengan risiko kanker paru-paru dalam periode bertahun-tahun. Yang kedua, yaitu pada psikologi perkembangan. Dalam psikologi, desain longitudinal sering digunakan untuk mempelajari perkembangan individu dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Peneliti dapat mengamati bagaimana faktor-faktor tertentu seperti lingkungan, keluarga, atau pendidikan mempengaruhi perkembangan kognitif atau emosional anak. Yang ketiga, pada bidang pendidikan. Desain longitudinal dapat digunakan untuk meneliti perkembangan kognitif siswa dari faktor-faktor seperti metode pengajaran atau kebijakan pendidikan mempengaruhi kinerja siswa dalam jangka panjang. Yang terakhir, dalam sosial, perilaku kelompok, atau mobilitas sosial. Misalnya, peneliti dapat memantau perubahan dalam perkawinan atau pengangguran dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Desain longitudinal ini yang pertama adalah menilai perubahan seiring waktu untuk mengamati perubahan pada individu atau kelompok dalam desain cross-seksional. Yang kedua, membantu menentukan sebab akibat. Dengan mengumpulkan data sepanjang waktu, desain ini dapat membantu peneliti lebih baik memahami hubungan sebab akibat antar variabel, mengurangi bias. Desain longitudinal dapat mengurangi bias seleksi dalam memberikan wawasan lebih mendalam mengenai proses atau fenomena yang terjadi. Atau desain longitudinal yang pertama adalah biaya dan waktu. Penelitian longitudinal memerlukan waktu yang lama dan biaya yang lebih tinggi karena pengumpulan data dilakukan dalam periode yang panjang. Yang kedua adalah kesulitan dalam pelacakan partisipan. Masalah seperti kehilangan peran dalam data yang dikumpulkan. Yang ketiga, kelemahannya adalah tantangan dalam analisis. Data yang dihasilkan dari desain longitudinal lebih kompleks dan analisis statistik yang lebih canggih seringkali dibutuhkan. Untuk terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Putri yang telah menyampaikan materinya. Untuk kesimpulan, selanjutnya mari kita dengarkan kembali pemaparan dari Ibu Mailinda yang suaranya sangat enak banget ini untuk didengarkan. Kesimpulannya silakan Bu Mai. Baik, Abah. Selanjutnya, kesimpulan.
Desain longitudinal merupakan pendekatan yang sangat berguna dalam penelitian ilmiah untuk memahami dinamika perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang kesehatan, psikologi, pendidikan, atau sosiologi. Meskipun memiliki sejumlah tantangan terkait biaya, waktu dan biaya, manfaat yang diperoleh dari pengumpulan data secara berkelanjutan sangat besar dalam memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang hubungan sebab akibat dan proses perkembangan. Dengan kemajuan teknologi dan metodologi penelitian, desain longitudinal akan terus memainkan peran penting dalam berbagai studi yang memerlukan pemahaman jangka panjang terhadap variabel atau fenomena tertentu. Sekian, Abah. Iya, terima kasih. Setelah ditutup dengan kesimpulan, akhirnya mungkin dari kelompok kami untuk menyampaikan presentasi dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kami harapkan bagi rekan-rekan yang secara sesama menyimak barusan untuk memberikan tanggapannya atau pertanyaan, kami beri waktu 2 menit dan 2 pertanyaan. Tapi yang kami sarankan, jangan bertanya mengenai desain atau materi ini, karena kami pun sama-sama tidak mengerti mas'ul bi'alama minasail. Kami yang menyampaikan materi ini bukanlah yang paling tahu tentang materi ini. Tapi Lanjut, lebih lanjut. baik kami sarankan bertanyalah tentang Abah gitu. Gimana kabar Abah, anak berapa, cita-cita apa, atau gimana lah kabar Sukabumi gitu. Lebih baik itu. Terima kasih, silakan. Kami beri waktu 2 menit. Iya, Silakan. terima kasih Abah, luar biasa ini ya. Jadi nanti kalau nanya-nanya Abah nanti jadi kepo jadinya gitu ya. Soalnya kalau materi saya juga nggak ngerti ini. Iya, Ya, oke. silakan Kalau rekan-rekan. yang ngerti nanti, iya, terima kasih Abah. Kemudian tadi Bu Nur Aina ya, dengan Bu Melinda, kalau nggak salah tadi ya. Satu Fitri lagi Nur ya. Aini, Fitri Nur Aini, Pak. Ya, menarik sekali nih. Jadi memang sih kebanyakan saya juga dulu waktu pas kuliah presentasi gitu ya, itu juga nggak tahu tuh apa yang diomongin gitu ya. Tapi setelah sekarang apa namanya baru baru tahu baru ingat. Tapi kan itu saya gitu kan kan beda dengan Abah, dengan Bu Melinda, dengan Bu Nur Aina yang sudah sangat senior nih ya gitu. Jadi sangat memahami sekali tentang apa itu penelitian longitudinal gitu ya. Jadi penelitian yang menjadikan karakter waktu ya, lamanya waktu atau berulangnya waktu sebagai kunci utama dalam penelitian. Ya, tadi kalau Abah Suhendi bilang belum paham sih sebenarnya hanya ini aja. Beliau tuh sangat rendah hati sekali gitu ya. Nah, jadi ini termasuk metode penelitian yang terfokus kepada waktu ya, hampir sama nanti yang memiliki karakter yang sama yaitu penelitian etnografi ya, di mana waktu itu akan sangat memengaruhi dari keberhasilan sebuah metode penelitian. Ini masuknya sebagian besar itu masuk ke dalam metode penelitian atau dengan pendekatan metode atau pendekatan kualitatif di mana objeknya itu adalah social science ya. Sebenarnya sih pendidikan itu juga ilmu sosial gitu ya, tapi kemudian sekarang banyak digunakan yang sifatnya itu eksak ataupun menggunakan statistik gitu ya. Jadi ya sama saja lah. Karena apa? Karena metode penelitian atau penelitian itu kan dia mencari sebuah kebenaran, ya mencari sebuah bukti argumentasi dan juga ini betul ini benar atau tidak gitu ya. Ada yang kalau kuantitatif itu membuktikan teori, sementara kalau kualitatif itu mencari sebuah teori baru. Nah, metode penelitian atau penelitian longitudinal ini adalah penelitian yang berdasarkan waktu pelaksanaan penelitian yang tidak hanya 1 kali tetapi 2 kali ya. For example, misalnya saya mau meneliti Abah Suhendi nih sebelum masuk kuliah di STAI Sirojul Falah. Saya meneliti orangnya Masya Allah gitu ya, sangat luar biasa sekali. Nah, itu penelitian pertama. Penelitian kedua, saya teliti lagi beliau ketika sudah semester 5
Nah, ini semester 5 ya. Semester 5 saya teliti lagi, kayaknya banyak peningkatan sangat ini dramatis gitu ya. Nah, kemudian saya teliti lagi nanti setelah lulus nih, insya Allah 2025, 2026 ya. Insya Allah 2026 wisuda nih. Ini kayak gimana nih perubahan karakternya? Apakah dari yang luar biasa menjadi istimewa? Nah, itu adalah penelitian longitudinal, di mana penelitian yang dilakukan dalam waktu berulang, minimal itu 2 kali. Tadi saya 3 kali ya. Saya mau meneliti Abah Suhendi ketika sebelum masuk kuliah, kemudian ketika semester 5, kemudian ketika setelah diwisuda. Bagaimana perubahannya? Nanti saya teliti lagi mungkin di pertemuan apa ketika sudah setahun setelah jadi sarjana ini seperti apa nih? Perilakunya, karakternya, keberagamaannya, baik itu individu ataupun komunitas ataupun nanti juga masyarakat tertentu. Ya, misalnya nih, masyarakat di Sukabumi nih dan juga masyarakat di Indonesia pada umumnya. Ya, kalau saya mungkin nih kalau di sini agak beragam ya, tapi kalau saya boleh saya asumsikan ya bahwa mahasiswa yang usianya di atas misalnya 50 tahun gitu ya, biasanya anak itu lebih dari 3. Ya, sementara yang anak yang usianya mungkin 40 tahun, mungkin 2 sampai 3 gitu ya. Itu pada umumnya. Kalau ustadz dan ustadzah biasanya anaknya banyak-banyak gitu ya. Tapi nanti kalau yang usianya mungkin 30 ataupun 20 sampai 30, biasa ketika ditanya pengen anaknya berapa? Adalah 2 saja cukup. Nah, itu adalah berarti kita dari penelitiannya, ternyata banyak perubahan nih. Dulu tuh KB itu artinya keluarga besar gitu ya. Sekarang menjadi keluarga berencana. Artinya dulu tuh keluarga itu ya minimal itu anak itu 5, turun menjadi 4, jadi 3. Sekarang rata-rata anak itu ya 2 udah cukup. Kenapa? Karena perubahan itu sendiri. Ya tadi Mas Ako ternyata berubah nih gitu ya. Nah jadi untuk jadi penelitian longitudinal ini lebih kepada melihat bagaimana perubahan yang terjadi di masyarakat, tetapi dilakukan secara ya berulang, ya minimalnya itu 2 kali. Ya nanti cara orang berpikir juga kelihatan gitu ya, kelihatan atau mungkin apa ya politikus kali kita bisa kelihatan juga nih. Bagaimana ketika misalnya seorang tokoh A misalnya ya Fulan misalnya, ketika dia belum mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau pejabat lah gitu ya, itu kayaknya orang itu begini ya. Tapi ketika sudah mencalonkan kok, masya Allah jadi baik banget gitu ya. Tapi giliran nggak diterima lagi, kembali ke asal lagi. Oh berarti ada penelitiannya. Oh ini sebabnya gitu ya. Nah itu sangat menurut saya sangat sangat penting sekali. Walaupun tadi memang penelitian ini ya memang untuk para peneliti ya, artinya itu yang melakukan penelitian itu secara berulang. Jadi bukan praktis hanya untuk skripsi. Kalau skripsi itu kan kemarin tuh hanya 3 sampai 6 bulan harus selesai gitu ya. Kemudian juga penelitian-penelitian yang profesional itu juga paling hanya paling lama itu kalau etnografi sendiri minimal itu 1 tahun gitu ya. 1 tahun misalnya nih, saya kemarin ke Gelar Alam dan Cipta Rasa ya, di sana itu kalau kita ingin mendeskripsikan kehidupan di Cipta Gelar, Cipta Rasa atau di Gelar Alam sekarang itu ya 1 tahun kita tinggal di sana itu akan tahu persis gitu ya bagaimana ketika subuh, ketika malam, ketika pagi, ketika musim tanam, ketika musim panen, ya semuanya 1 tahun itu dia siklus berulang manusia. Nah itu pentingnya sebuah penelitian, sehingga penelitian longitudinal ini penelitian yang didasarkan tadi kepada berulangnya waktu penelitian. Jadi sangat mudah sekali. Ya sangat mudah sekali kita buat lakukan. Hanya memang untuk peneliti yang memang istilahnya itu bukan pragmatis 3 sampai 6. Kalau sebenarnya kalau 3 bulan juga dalam misalnya di dunia pendidikan. Oh tadi kekurangannya mungkin di dunia pendidikan kayaknya kurang detail ya. Jadi harus ada contohnya nih. Kayaknya nanti untuk kelompok ini boleh kasih contoh penelitian longitudinal di pendidikan agama Islam. Mungkin ya hampir mirip dengan PTK nantinya nih ya, atau action research ya, di mana penelitian kita lakukan sebelum semester ya, ada pretest ya, kemudian kita teliti, kemudian ketika dalam proses pembelajarannya atau mungkin nanti pas terakhir ya, terakhir di hasil akhir dari misalnya pembelajaran. Nah itu juga dia masuk ke longitudinal, karena longitudinal ini lebih kepada berulangnya waktu penelitian, jadi tidak hanya 1 kali
gitu ya. Nah, sama juga ya penelitian misalnya, kenapa penelitian itu longitudinal? Kalau menurut saya itu harus. Kenapa? Karena banyak orang meneliti, misalnya ada orang yang meneliti tentang Atlantis misalnya itu sampai 30 tahun ya, Prof. Arisio Santos misalnya ya, kemudian juga ada meneliti tentang misalnya mana tuh di Cianjur Gunung Padang gitu ya, itu sampai 20 tahun gitu ya. Karena apa? Semakin lama dia akan semakin paham dan semakin menguasai. Demikian juga misalnya, oh saya mau meneliti nggak karena saya Muslim gitu ya, saya baca Al-Quran tapi bukan hanya baca, tapi sambil meneliti. Misalnya ayat tentang ya ayuhan nas itu ada berapa sih, atau ya ayuhalladzina amanu, atau mungkin apa fattakullah gitu ya, atau ya bani Adam dan sebagainya. Itu juga bagian dari penelitian, sehingga kemudian mata kuliah ini mestinya memang menyadarkan kepada kita ya, untuk bahwa kita itu memang sangat penting adanya penelitian ini. Manfaatnya kita itu kuliah, jadi tidak hanya saya begitu saja, tapi juga ada, oh ini benar nggak sih? Ini seperti ini, apa memang ada buktinya nggak nih? Ada argumentasinya nggak nih? Oh ini nggak ada Pak, ini kan dongeng gitu, ini kan kisah. Ya sudah, berarti kita letakkan itu sebagai sebuah kisah. Apakah ada korelasinya dengan misalnya kejadian nyata gitu ya? Misalnya riset tentang adanya jembatan Rama antara India dengan Sri Lanka misalnya. Oh ternyata Ramayana Mahabharata itu dia bukan cuma cerita, tapi memang ada nih gitu ya. Kemudian di Aceh itu katanya ada bekas telapak kaki Nabi Adam gitu katanya gitu, yang sangat panjang gitu ya. Kita lihat ke sana, benar itu mungkin yang cukup masyhur. Misalnya benar nggak sih di apa Sumatera Barat sana itu ada patung, apa, ada Malin Kundang yang sudah jadi batu gitu kan ya. Kita lihat di sana ternyata enggak Pak, ini mah bikinan dari semen katanya gitu. Pas dilihat memang semen juga, tapi harus kita lihat ke sana. Oh ternyata bukan, tidak seperti itu. Nah, inilah pentingnya ilmu pengetahuan, dan pengetahuan itu diperoleh melalui metode penelitian. Semakin lama metode penelitian dilakukan, ya khususnya dalam pendekatan kualitatif, itu akan semakin dapat memberikan kesimpulan yang lebih tepat, lebih mendekati kebenaran. Nanti beda dengan kuantitatif yang nanti tentang penggunaan ANAVA dan juga ANOVA, ataupun kemarin regresi linear berganda. Jadi harus tahu nih bedanya antara korelasi dengan regresi, ya, antara hubungan dengan apa, hubungan dengan pengaruh. Itu kan berbeda gitu ya. Nah, nanti misalnya pengaruh misalnya metode pembelajaran ya terhadap misalnya prestasi belajar siswa misalnya. Nah, itu juga akan memengaruhi bahkan penggunaan media online dalam apa, memberikan motivasi belajar bagi mahasiswa misalnya. Itu perlu diteliti gitu ya, perlu diteliti. Bahkan dalam penelitian kualitatif kita bisa lihat, ingat, penelitian kualitatif itu sifatnya itu adalah interpretasi, ya, menafsirkan. Di sini yang ada gambarnya misalnya ada Pak Ustadz Ahmad Hudzaifah, ya pakai peci gitu ya, kemudian ini kayaknya pakai pakai AI gitu ya gambarnya gitu ya. Kenapa nih? Kayaknya pakai begini gitu. Itu penelitian kualitas. Jadi perlu diteliti. Ada Pak Sunandi nih Alinayah Bogor gitu ya, pakai seragam pramuka gitu dengan apa gestur tangannya. Itu bisa sangat diteliti. Ada Pak Al M Lagarongan, pakai ini gaya anak muda nih, rambutnya di belah tengah gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Itu adalah penelitian kualitatif. Ya, yang lain juga banyak sekali nih gitu ya, gaya berfotonya siapa nih? Saidatul Fikriyah gitu ya. Kemudian juga ada Ibu Widya yang pakai masker gitu ya. Ada Bu Dede juga gaya fotonya ini ya. Jadi fotonya mungkin habis ini di tempat nikahan atau apa gitu. Itu semuanya adalah penelitian kualitatif. Dari gestur, dari gambar, dari misalnya tindakan gitu ya, dari sesuatu yang memang dia nggak bisa dikuantifikasi. Sehingga kemudian penelitian itu metode pendekatan, nanti ada desain penelitiannya, itu sangat ditentukan oleh apa, objek atau subjek dari penelitian. Nah, itu ya. Saya sih senang sekali nih sebenarnya nih nanti, tapi saya lebih senang kalau ada yang bertanya semua hal terkait dengan metode penelitian. Mumpung saya ada waktu sampai jam 3 atau sampai jam 4 juga siap insya Allah nih. Ya,
Silakan Abah Suhendi, mudah-mudahan cukup jelas ya dengan Bu Mailinda dengan Bu Nur Aina. Ya tadi kalau dari sisi apa, awalnya sebenarnya cukup bagus tuh apa slide-nya ya pakai ininya kayak mirip-mirip dengan pakai gamma dengan AI gitu. Cuman memang tadi di slide yang misalnya definisi, kemudian juga dia terlalu banyak ininya ya, terlalu banyak apa kalimatnya sehingga agak agak kurang menarik. Tapi kalau sudah pakai yang tadi pertama gitu ya, kedua, ketiga itu cukup menarik ya. Overall sudah luar biasa. Tinggal gimana nih? Berarti saya satu pertanyaan dari saya saja. Coba sebutkan metode penelitian longitudinal pada bidang pendidikan agama Islam. Silahkan, boleh sambil mikir nanti kita kasih kesempatan untuk yang bertanya. Bertanya dulu kepada pemateri, baru nanti boleh nanti saya bantu. Mangga, silahkan. Silakan Bu Mailinda untuk dijawab sebagai narasumber pertama, silahkan. Aduh, ditembak Abah ini. Nggak Ya. apa-apa Bu, jawabannya banyak. Nanti masing-masing menjawab. Bu Fitri menjawab, Iya. saya Ya, menjawab. Jadi ada tenang tiga aja. jawabannya. Ini bukan uji ya, bukan uji. Kita Nah, ngobrol aja, ngobrol ada aja. ada tiga Apa sih jawabannya kecap? Bu. Tenang Bu, saya juga menjawab. Boleh lihat Baik, Eh, Google Abah. kok. Boleh lihat Google. Tentang pendidikan agama Islam ya, Pak. ya betul. Saya coba ya, kalau pengaruh pendidikan agama Islam terhadap perkembangan karakter siswa. Nah, kalau kata pengaruh itu bisa dipastikan itu adalah regresi dan itu kuantitatif. Jadi dia hanya satu kali penelitian sudah cukup. Wah, Oh nanti ke gitu. Pak Dr. Zainal itu ya bagiannya Oh tuh kalau iya. pengaruh X terhadap Y. Wah, gitu ya. Dia paradigmanya positivistik atau positivisme dengan pendekatan kuantitatif karena datanya kuantitatif, metodenya menggunakan nanti regresi linear tadi yang simple linear regression. Regresi linear sederhana. Ah, itu ya. Oh gitu. Gantian nih ke Mas Wendy berarti nih ke Abah nih. Oke, Pak. Boleh. Gimana ini sebagai contoh untuk di pondok pesantren mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi seorang penghafal Al-Quran untuk lebih cepat menguasai penghafalan Al-Quran. Mungkin itu bisa jadi contoh, Pak. Oke, jadi kalau faktor-faktor yang memengaruhi jumlah dari hafalan Al-Quran santri itu juga sama. Dia ditelitinya hanya satu kali, ya, hanya satu kali saja. Dan itu bisa menggunakan kuantitatif ataupun kualitatif, ya. Sebenarnya yang paling ideal kalau pakai kualitatif, ya, kan gini kalau kuantitatif ya, kan kalau kuantitatif itu ya objek penelitian utamanya ya itu adalah variabel Y gitu ya. Ingat nih, nanti kalau itu boleh di cross check dengan dosen statistik. Jadi kalau kita penelitiannya tadi itu menggunakan kuantitatif, maka objek utamanya itu adalah apa? Variabel Y. Ya, walaupun kalau saya lebih cenderung mengatakan kalau dia orang itu adalah subjek. Kalau dia media, kemudian metode gitu ya, itu adalah objek gitu ya. Yang diteliti lah ya, yang diteliti. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada peneliti, ya, ada yang diteliti. Yang diteliti itu namanya tineliti. Ingat tuh, tineliti itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, berarti tinelitinya itu adalah siswa, ya, siswa dari jumlah hafalan Al-Quran. Nah, jumlah hafalan Al-Quran ini akan dipengaruhi oleh variabel X1, X2, X3, mungkin sampai ke X16. Itu udah maksimal tuh. Nah, itu kalau menggunakan kuantitatif gitu ya, kuantitatif. Benar, sangat bagus sekali gitu ya. Tapi bisa juga menggunakan kualitatif. Caranya bagaimana? Berarti kita harus fokus kepada tadi jumlah masing-masing dari siswa itu hafalannya berapa. Kemudian nanti kita interview dengan mereka, apa sih yang bikin kok hafalannya kamu cepet sih? Apa nih? Bisa juga kualitatif atau bisa juga dengan pendekatan oh ternyata IQ nih ya. Ternyata setelah kita ukur IQ-nya dengan standar ukuran IQ gitu yang sekarang ini, oh ternyata IQ yang tinggi itu dia hafalannya itu lebih tinggi
Oh, berarti ada nih istilahnya itu IQ itu memengaruhi dari jumlah istilahnya itu hafalan Al-Quran. Atau ada juga nanti metodenya. Atau mungkin ada juga ustadznya, kemudian lingkungannya, kemudian teman-temannya, motivasinya, gaya belajarnya. Gitu ya. Jadi tadi kalau mamanya faktor-faktor yang memengaruhi jumlah hafalan Al-Quran santri itu lebih kepada short term method ya, jadi bukan longitudinal ya. Kalau longitudinal itu dia perlu waktu, Kasih, misalnya Pak. gitu ya. Jadi dia bisa ngulang penelitiannya itu 2 kali. Minimalnya itu 2 kali gitu ya. Bahkan kalau kalau perlu itu ya sampai setahun 3 tahun. Sebenarnya gini, kita itu secara tidak langsung itu adalah para peneliti longitudinal. Kenapa? Karena kita memerhatikan ini biasanya yang siapa nih ya, ketua RT atau tokoh agama, ustadz, ustazah, kiai ajengan gitu ya. Pasti kan lihat, masyarakat sekarang itu kalau ceramah itu kayaknya ini deh, mendingan senengnya itu yang apa ya, yang ketawa-ketawa gitu ya. Saya ingat waktu pas ngisi Isra Mi'raj gitu ya, itu sama panitianya langsung disampaikan, Pak Ustadz katanya, nanti kalau ceramah itu yang lucu ya katanya gitu. Soalnya kalau yang serius-serius mah udah banyak Pak Ustadz katanya, yang lucu-lucu lah bikin ibu-ibu ketawa gitu kan. Oh, ternyata ada perubahan ini ya, masyarakat itu seneng itu ceramah itu yang lucu-lucu, yang ketawa gitu ya. Kadang kalau di beberapa wilayah itu agak-agak sedikit nyerempet-nyerempet ke agak kurang bagus lah, bukan kurang bagus sih ya, agak-agak nyerempet-nyerempet ke apa 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 suami istri gitu. Nah, itu juga, oh memang suka juga iniannya gitu ya. Atau mungkin kalau yang generasi milenial akhir, Gen Z gitu ya, dengan generasi Alpha itu mereka apa ya, kata-katanya itu kadang ya tidak Islami ya, ada kata yang tidak bagus lah, itu juga banyak diucapkan juga. Nah, itu jadi kita itu sebagai peneliti ya, kita itu sadar atau tidak sadar itu meneliti tentang, oh ada perubahan nih gitu ya. Yang jualan juga sama gitu ya. Oh, saya jualan misalnya hijab nih, kerudung gitu ya. Oh, kerudung zaman dulu gitu ya. Oh, begini, kerudung zaman sekarang itu nggak mau ribet gitu ya, segi empat. Dan sekarang tuh pakai burko gitu ya. Artinya itu udahlah yang langsung pakai saja gitu. Nah, itu jadi riset penelitian longitudinal itu sangat penting tuh untuk melihat, oh ternyata bahkan itu bisa nanti masuk ke dalam disiplin ilmu futurologi gitu ya. Futurologi yang saya pernah ceritakan itu adalah ilmu tentang prediksi masa depan. Kira-kira gimana nih ya di bawah kepemimpinan presiden kita nih, Presiden Prabowo nih. Nah, sebenarnya bisa dilihat dari pola kepemimpinan Prabowo tuh dari awal gitu ya, kelihatan. Tapi juga ada faktor lainnya, misalnya politik luar negerinya, kemudian juga mungkin apa kepentingan antar partai, golongan dan lain sebagainya. Itu. Berarti yang belum jawab satu lagi ya, Bu. Siapa tadi? Nur Aina. Boleh, boleh Bu Nur Aina nih. Bu Apa nih Fitri cara Nuraini, penelitian? Kak. Oh, Nur Aini ya. Ya beda A dengan I ya, tapi jauh ya. Silakan Bu Nur Aini. Ya, silakan. Ada. Nah, jadi kita berikan contoh tentang metode penelitian di bidang pendidikan agama Islam yang menggunakan penelitian longitudinal. Sambil menunggu, mungkin ada yang mau bertanya, boleh juga. Kalau Sepertinya Bu kurikulum Fitri berarti tertinggal nih ya. longitudinal tuh, Pak. Pengaruh kurikulum itu. Iya, Kalau pengaruh kurikulum itu berarti ke longitudinal penelitiannya. Pengaruh kurikulum yang diterapkan. ingat ya, kalau ada kata pengaruh itu pasti kuantitatif. Dan kuantitatif itu ya 1 kali. Kecuali kalau kuantitatif itu mungkin nanti mau 2 kali ke yang lainnya. Tapi pada umumnya itu ya 1 kali. Jadi jangan, kalau kita bilang kuantitatif, statistik, pengaruh, hubungan. Tapi kalau penelitian yang lainnya, misalnya nih ya, berarti saya kasih contoh ya, atau mau kita Bu Nur ini mau jawab dulu nih. Jadi Ya, Pak, contoh yang meneliti. nggak pakai kata pengaruh, Pak, contoh. Ya, jadi kalau Hmm. misalnya kalau penelitian menggunakan kata pengaruh ya itu berarti penelitian kuantitatif ya. Misalnya pengaruh gaya belajar terhadap prestasi siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri Sukamakmur Sukabumi. Itu dia kuantitatif. Pengaruh ya variabelnya adalah X ya dan terhadap Y. X-nya itu adalah gaya belajar, sementara Y-nya itu adalah
prestasi belajar atau mungkin yang paling gampang hasil belajar. Nah, seperti itu. Atau mungkin bisa menggunakan eksperimen, misalnya pengaruh metode talaki terhadap motivasi belajar siswa. Ya. Nah, berarti dia karena ada metode, maka metode itu harus dieksperimenkan. Ya, minimal kalau nggak eksperimen itu adalah studi tentang persepsi dari siswa. Gitu ya. Jadi ingat kalau pakai kata Berarti pengaruh, kata yang kata cocok apa itu, hubungan. Pak? Mm-mm. Berarti kata yang cocok apa itu? Studi atau apa? Untuk kata-katanya itu. Studi Iya. penelitian mengenai anu gitu. Kata-kata yang pas gitu. Oke, terima kasih ya. Tadi sebenarnya di apa di slide sudah ada tuh karena longitudinal itu sifatnya itu adalah berulangnya waktu, maka biasanya lebih kepada kata-kata perkembangan ya, satu perkembangan. Kemudian juga mungkin bisa dari sisi istilahnya itu perkembangan, kemudian juga peningkatan ya, kemudian juga perbaikan gitu bisa juga, tapi lebih banyak ke perkembangan dan juga peningkatan. Misalnya peningkatan penggunaan bukan pengaruh ya, jadi peningkatan penggunaan metode wayang dalam pembelajaran bahasa Sunda misalnya gitu kan ya. Nah, di awal dia tuh pakainya tuh awal-awal tuh biasa aja gitu ya. Anaknya tuh nggak tertarik gitu. Tapi kemudian nanti dengan apa pendekatan yang lain, kemudian rata-rata di penelitian berikutnya ternyata anak-anak tuh suka gitu ya. Ya, jadi ketika misalnya mengajarkan bahasa Sunda gitu pakai wayang wayang ini ya, wayang golek misalnya, di awal penelitian itu anak-anak tuh biasa aja nggak ada pengaruh. Tapi kemudian di pertemuan yang kedua, ketiga dengan tadi kemahiran dari gurunya, ternyata anak-anak itu memotivasi gitu ya. Nah, penelitian dilakukan tuh secara berulang satu kali dan dua kali. Kalau mau yang terakhir tadi, ya mungkin bisa jadinya itu kuantitatif, pengaruh penggunaan wayang terhadap motivasi belajar bahasa Sunda. Nah, itu berarti dia satu kali. Tapi kalau kita lakukan dua kali sebelum dengan setelahnya, nah, itulah longitudinal. Nah, seperti itu. Ya, lebih kepada perkembangan. Termasuk juga nanti guru gitu ya. Kemudian juga sebenarnya proses pembelajaran juga dari proses pembelajaran. Misalnya kalau saya lihat sekarang itu di beberapa sekolah itu anak-anak itu cenderung mereka itu apa ya? Nggak mau serius-serius banget gitu belajar itu ya kan ada learning fun gitu ya, fun learning ya. Jadi belajar itu ya santai, kemudian juga student center learning gitu ya. Kemudian juga mereka belajar itu sambil misalnya tuh pakai game, pakai mungkin ice breaking gitu ya. Mungkin di beberapa tempat itu diiringi dengan apa musik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perkembangan. Jadi meneliti tentang perkembangan dari peserta didik, kemudian dari guru juga. Ya, misalnya guru itu kita mau teliti tentang misalnya kan gini, kalau kita mau menelitinya kuantitatif berarti kan pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru misalnya, gitu kan ya. Sertifikasi atau PPG lain sebagainya gitu ya. PPG terhadap kinerja guru. Nah, tapi kalau saya meneliti ketika saya ingin tahu tentang kinerja guru yang di awal sebelum dia mengikuti PPG atau sertifikasi yang pertama, kemudian penelitian berikutnya saya akan lakukan sebanyak atau setelah yang kedua setelah dilakukan PPG atau sertifikasi. Jadi ada pengulangan. Nah, dalam penelitian kuantitatif, ya penelitian longitudinal itu juga ada ya di mana datanya itu dia berkembang secara terus-menerus dan tidak satu kali saja. Itu nanti menggunakan sequence equal model atau pakai SEM ya. Itu bisa juga menggunakan itu gitu ya. Nah, itu jadi bisa pokok penelitian itu bukan hanya satu kali tapi dilakukan secara berulang untuk sebenarnya melihat bagaimana perkembangan atau perubahan ya bisa dalam bentuk peningkatan ya di masyarakat. Misalnya juga kalau kita meneliti tentang misalnya tadi bisa menggunakan misalnya studi misalnya melemahnya atau berkurangnya semangat belajar, motivasi belajar siswa misalnya gitu ya. Tapi dia nggak satu kali sebelumnya. Oh di tahun ini mereka belajarnya semangat gitu ya. Misalnya di semester awal tuh semangat gitu, tapi di akhir-akhir kok kurang semangat. Kenapa nih ya?
Jadi nanti akan ketahuan, ini dosennya bosenin ini, apa namanya, waktunya juga udah lagi waktu tidur, istirahat, kita belajar lagi, gitu ya. Jadi intinya adalah ada minimal itu dua waktu yang dilakukan dengan objek penelitian yang sama untuk melihat perubahan yang ada pada objek penelitian tersebut. Nah, itu ya. Mudah-mudahan jelas nih. Jelas, Pak. Ini bagaimana kalau perubahan perilaku pelajar siswa SD ketika diberikan HP dan tidak diberikan HP, berarti itu mungkin bisa jadi contoh itu, Pak. Ya, betul. Itu bisa ya. Selama tadi penelitian itu dilakukan dua kali, ya, dilakukan dua kali. Kalau dia hanya satu kali, ya, kemudian nanti ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen, itu nanti namanya metode penelitian eksperimen, atau dalam bahasa Arabnya itu, dalam misalnya itu namanya metode tajribi, manhajut tajribi. Ya, jadi misalnya kita mau melihat bagaimana nih istilahnya itu penggunaan HP terhadap anak, terhadap minat belajar anak misalnya gitu ya. Nah, dia harus dieksperimenkan, diuji coba. Jadi misalnya dalam 1 bulan ada sekelompok anak gitu ya, satu kelas misalnya itu dikasih HP gitu ya. Nah, nanti harus ada kelompok kontrol gitu ya. Kalau ini true eksperimen, kalau yang kuasi eksperimen masih bisa lah, mungkin apa, dia tidak sebenarnya, artinya tidak eksperimen sebenarnya. Tadi kalau yang true eksperimen berarti satu kelas dia dikasih HP ini selama sebulan gitu ya. Nah, kemudian ada kelompok kontrolnya, dia nggak dikasih HP gitu ya selama sebulan. Nah, setelah itu selesai, baru kita tes gimana nih kemampuan dari yang pakai HP sama yang tidak pakai HP, ya, menggunakan handphone itu. Apakah ada perbedaan atau mungkin, ini yang pakai handphone lebih pintar nih, lebih cerdas nih, semangatnya juga tinggi nih, gitu. Oh, ini ternyata, atau mungkin kebalikannya, oh ini jadi kecanduan nih, apa namanya itu, Pak Bing gitu ya, dengan media, dengan medsos misalnya, seperti. Tapi intinya bisa digunakan selama penelitiannya itu bukan bukan setelah dikasih HP, tapi sebelum dan setelahnya. Yang paling simpelnya mirip-mirip pretest ya. Jadi ada pretestnya dan juga ada post-testnya. Seperti itu, Pak Suhendi. Ya, terima kasih ya. Baik, yang lain ada mau tanya belum nih sebelum kita masuk ke apa, kelompok yang kedua? Bu Malinda ada yang mau ditanyakan? Eh, saya coba buat judul lagi, Pak. Ya, boleh, Kalau silakan. eh, perkembangan, tadi kan kalau saya pengaruh ya, Ya, jangan pakai pengaruh. Kalau pengaruh kuantitatif. perkembangan karakteristik siswa terhadap pembelajaran pendidikan agama Islam. Kalau seperti itu sudah bisa. Kata terhadapnya dihilangkan saja karena terhadap itu biasanya sinonim dengan pengaruh. Pengaruh Oh terhadap gitu. hubungan dengan. Jadi kalau kuanti itu hubungan dengan, kemudian pengaruh terhadap. Nah, sekarang perkembangan tadi, coba apa? Perkembangan apa? Perkembangan karakteristik siswa. Bukan karakteristik sih, karakter kali ya. Oh, karakter ya. Perkembangan karakter siswa. Terus Tadi saya pakai terhadap pendidikan agama Islam. jangan pakai terhadap, karena kalau terhadap itu ada Oh, sebabnya, biasanya kan terhadap itu biasa ada sebabnya gitu ya. Jadi perkembangan karakter siswa, eh, apa, pendidikan agama Islam, atau mungkin dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Jadi di situ ada oh ya. perkembangan atau perubahan karakter bisa jadi ya. Nah, ini mungkin bisa juga misalnya di pesantren nih gitu ya, di pesantren misalnya. Nah, ini menarik nih. Misalnya kita mau studi tentang longitudinal di pesantren. Jadi pertama kita akan meneliti tentang santri kalau di MTS ya, kelas 7 ya. Berarti santri yang baru masuk nih. Kita akan buat penelitian santri yang baru masuk dalam jangka waktu sebulan misalnya. Gitu ya. Kita lihat ya, observasi, interview, kemudian mungkin ya wawancara gitu, kemudian juga mungkin ada apa, ada dokumentasinya gitu ya, kita lihat yang pertama. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya, dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, kita teliti lagi, kita observasi lagi, kita tanya lagi, interview lagi, ada studi dokumentasi lagi, ada perubahan tidak
ya dalam jangka waktu sebulan. Gitu ya. Nanti dalam jangka waktu lagi bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi 1 tahun. Ya ini kan biasanya ini yang punya punya anak gitu, yang punya anak gitu, yang punya anak kan ada beberapa yang di pesantren. Ini 1 hari apa misalnya itu biasanya itu sehari sampai sepekan, kadang sampai sebulan tuh telepon nangis-nangis nggak betah gitu ya. Kebetulan saya lebih dari 20 tahun di pesantren gitu, jadi apal itu anak-anak gitu, nangis-nangis nggak betah gitu ya. Nah, kemudian diteliti nanti pada berikutnya, oh ternyata banyak nih gitu ya. Banyak nih yang memengaruhi kenapa anak itu betah, kenapa anak itu tidak betah. Biasanya yang nggak betah itu banyak lah ya teman-temannya, adaptasi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang bikin betah apa nih? Oh mungkin ini nih dapat duit terus dari orang tuanya nih. Nah, makanya kalau saya kadang rekomendasi ke orang tua, ya udahlah anak-anak itu dalam 2-3 bulan ini cor-corin aja, kasih aja duit terus, yang penting betah dulu aja deh anaknya gitu ya. Nanti kalau udah betah, udah dia udah bisa menerima lingkungannya, ada teman-teman dekatnya, kemudian dia sudah terbiasa, itu nanti baru pelan-pelan ya uang jajan itu disesuaikan. Seperti itu ya. Jadi betul, jadi lebih kepada proses ya dari awal sampai beberapa tahapan. Ya, jadi kalau dari mungkin di sekolah itu pendidikan agama Islam bisa. Jadi perubahan perilaku atau karakter siswa ya sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, itu khususnya misalnya mata pelajaran akidah akhlak misalnya. Itu bisa Ibu Melinda ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Bu Nur Aini mana nih? Nggak kelihatan. Sepertinya ada masalah jaringan, Pak. Oh iya, tadi di Sempat WA ya. terputus. Baik, jadi intinya walaupun mungkin kita tidak secara langsung mempraktikkan metode penelitian longitudinal, tapi kita sebagai manusia, sebagai muslim gitu ya, kita juga sebenarnya secara tidak langsung juga mempelajari baik itu individu, orang lain, ya, atau diri kita mungkin juga, kemudian komunitas, ya, kemudian juga masyarakat, atau mungkin ya RT apa masyarakat tetangga-tetangga lah itu akan kelihatan gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita sebenarnya meneliti kenapa ya orang itu berubah, atau mungkin kita ngelihat tokoh A misalnya, oh ini kok awalnya begini, kok jadi begini, jadi begini, jadi begini. Itu dengan tadi referensi-referensi yang tadi walaupun simpel, bukan murni penelitian longitudinal, tapi kita tahu oh ternyata perubahannya ke sini, ini ke sini, oh, berarti kita lebih kurang tahu karakternya. Walaupun nanti kalau karakter itu perlu didalami lebih mendalam, terutama dengan pendekatan misalnya case study, studi kasus gitu ya, atau mungkin juga dengan etnografi, atau mungkin juga dengan fenomenologi gitu ya, atau mungkin juga dengan tren sekarang namanya itu netnografi. Ya, netnografi itu sebenarnya meneliti tentang bagaimana sebenarnya ya masyarakat, perilaku masyarakat itu, tetapi yang ada di dunia maya. Ya, misalnya dulu waktu awal-awal Facebook itu lucu-lucu nama-nama akun-akunnya gitu ya. Misalnya siapa tuh apa apa siapa namanya tuh, misalnya itu Jaka selalu setia gitu ya. Pokoknya banyak lah gitu ya, namanya lucu-lucu gitu ya. Tapi sekarang udah lebih normal nih pakai nama asli dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga di Instagram juga sama, di TikTok sekarang juga sama nih. Misalnya TikTok tuh sekarang gini, dulu itu saya ingat sekali ya, YouTube itu tempatnya itu, misalnya YouTube itu mohon maaf nih banyak apa istilahnya itu video-video porno lah gitu ya di YouTube itu. Tapi sekarang dengan perubahan, oh ngaji itu Al-Quran banyak sekali. TikTok misalnya sekarang itu, TikTok itu mungkin sekarang banyak yang joget-joget gitu ya, joget-joget, dance dan lain sebagainya. Tapi yang ngaji juga sudah mulai ada. Nah, lama-lama ya kalau ada perubahan di masyarakat bisa jadi ya justru TikTok itu menjadi ya media dakwah, dan sekarang walaupun sudah alhamdulillah sekarang juga sudah cukup banyak juga gitu ya. Jadi ada perubahan. Nah, kalau perubahannya terlalu cepat itu namanya shifting, kalau kata dari siapa Prof. Rainal Kasali itu. Shiftingnya itu terlalu cepat. Kalau kita nggak ngikutin ya kita akhirnya ya tergilas oleh zaman. Oke, itu ya. Jadi penelitian ini menjadi menurut saya sangat penting sekali, walaupun kita tidak melakukan penelitian secara murni, tetapi kita sebagai muslim, kita sebagai manusia mampu untuk mengidentifikasi perubahan yang ada di masyarakat. Dengan perubahan ini mestinya kita sebenarnya lebih empati
ya lebih empati terhadap apa ya sesuatu yang terjadi atau yang berubah di sekitar kita. Nah, itu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Suhendi, Ibu Nur Aini, ada Bu Mailina. Bu Nur Aini ada mau komentar? Silahkan. Sama Pak. Mm-mm. Sudah paham belum? Tadi yang termasuk langkah-langkahnya ya. Kalau langkah-langkah penelitian longitudinal ya, ya standar penelitian dalam artian itu pertama menentukan mau penelitiannya itu di mana, kemudian kapannya itu kapan-kapan, maksudnya kapan itu 2 kali minimal, lebih lama lebih bagus. Ini biasanya kepala sekolah, pengambil kebijakan, ya itu biasanya mau tidak mau ya dia harus melakukan penelitian itu, walaupun mungkin tadi tidak murni misalnya guru nih guru ini ketika masuk itu oh sopan banget ya, masya Allah gini 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 gitu. Tapi setelah 6 bulan kok ada perubahannya, setelah 1 tahun kok agak susah diatur ya. Nah, itu juga perlu di riset gitu. Apa nih yang memengaruhi sebab-sebabnya gitu. Atau mungkin sekarang kalau di tadi kan sosial ya, politik juga menarik nih kalau ngomongin politik habis pilkada ini gitu ya, Pak Suyendi dengan Pak Ali Imran juga ya. Misalnya kenapa nih Jakarta gitu ya, kemudian Bogor misalnya gitu ya, atau mungkin Sukabumi atau mungkin Jawa Barat nih, itu perubahan-perubahan itu mestinya memang kita lakukan penelitian. Kenapa? Karena ada kata-kata bijak mengatakan semua sudah berubah kecuali perubahan itu sendiri, atau mungkin semua akan berubah kecuali perubahan itu sendiri, atau perubahan itu sendiri yang tidak berubah gitu ya, kata bijaknya lebih kurangnya. Baik, terima Banyak yang kasih. skeptis, Pak. Mm-mm. Banyak Ada yang skeptis. Banyak yang skeptis sehingga nggak ikut hadir ke pemungutan tempat ke TPS ataupun bahkan jadi golongan putih termasuk saya. Rambut pun udah putih, Pak. ya Karena ya betul betul. seolah-olah tidak berubah gitu. Iya, bisa jadi itu kan subjektif. Kalau saya sendiri kemarin milih gitu ya. Tapi ketika milih, saya milih Jawa Barat itu saya yakin sih nggak jadi pilihan saya gitu Jawa Barat gitu ya. Tapi kalau Bogor saya milih ya yang memang udah terpilih. Saya lihat ya memang karena ada di Bogor ini kan cuma ada 2 gitu. Ya udah saya pilih satu aja gitu ya. Saya pilih satu dan ya ini kemungkinan besar kuat menang ya. Ya tadi walaupun ya mungkin apa ya kalau orang bilang mohon maaf kalau salah ini. Ini yang buruk dari yang terburuk lah gitu ya. Walaupun enggak ya, bukan seperti itu ya. Artinya ya mungkin ya kita milih aja lah gitu kan itu kan antum alamu bi amri au bi umuri dunyakum gitu ya. Kalau yang Jawa Barat saya milih juga saya udah tahu saya milih ini tapi kemungkinan besar dia nggak bakalan dapet gitu. Tapi ya nggak apa-apalah gitu ya. Kalau yang golput ya itu juga hak juga sih silakan aja nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang penting kita bisa bermanfaat anfa'ukum linnas ya, horinas anfa'ukum. Oke, terima kasih Mas Wendy. Kita kembalikan ke our moderator, Mr. Ali Imran. Please, your time.